Hai, selamat datang di Merdekas. Kali ini episodenya dibuka di tengah malam di Soekarno-Hatta, teman-teman. Saya sebetulnya pakai baju yang ada burung hantunya karena perjalanan kita di Merdekas kali ini dipenuhi oleh rasa ingin tahu. Kita akan ke timur Indonesia, berkunjung ke pulau paling selatan. Ada yang udah bisa tebak nggak? Nanti kita mendaratnya di mana? Penerbangannya tengah malam, tepatnya jam 2 dini hari, durasinya 3 jam, mendarat jam 6 pagi. Tapi karena ini waktu Indonesia Tengah, ada perbedaan waktu lebih cepat 1 jam dari WIB. Cuaca cerah, cenderung panas sih. Tapi langitnya biru sekali, bikin hati senang. Dari bandara langsung menuju ke Pelabuhan Tenau. Selamat pagi, kita sudah sampai di Kupang. Nah, tapi tujuannya bukan ini teman-teman. Sekarang di pelabuhan dan akan naik kapal ke satu pulau yang jadi tujuan ada acara pendidikan. Siapa yang penasaran nonton terus ya dan ikutin saya dan rombongan Merdekas di kapal ini. Nama kapalnya Ekspres Bahari. Ini pertama kali saya naik kapal cepat dari Kupang menuju Rote. Kapalnya cukup besar dan nyaman tapi dingin. Pas masuk kapal, pas ditayangkan video tentang guru belajar, komunitas guru di jaringan komunitas guru belajar Nusantara. Jadi terharu dan tentu kagum dengan upaya guru-guru terus mendorong perubahan di ekosistem pendidikan. Kok bisa pas banget ya pas saya lagi naik kapal ini. Setelah di kapal sekitar 2 jam, akhirnya sampai di Kabupaten Rotendao. Penduduknya sekitar 150.000 jiwa, berarti sekitar 1/70 penduduk Jakarta. Dikelilingi laut, indah sekali. Kalau kata seorang musisi yang juga teman baik saya, Tulus, jadi jatuh suka sama pulau ini. Perjalanan ke Rote kali ini untuk bergabung dengan para penggerak Bantu Guru Belajar Lagi. BGBL adalah salah satu organisasi pendidikan yang juga menginisiasi jaringan semua murid semua guru. Jadi saya terlibat sejak awal dan selalu super penasaran dengan pesta pendidikan di Rote yang diinisiasi oleh Bantu Guru Belajar Lagi. Tahun ini bukan tahun pertama, kali ini pertama kali saya berkunjung dan sudah gak sabar buat dengar cerita tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah, antara para pendidik, juga orang tua. Dan tentu ingin ikut belajar di sela-sela keseruannya. Sampai di Baah, bersama para penggerak dari berbagai komunitas dan organisasi, dapat kesempatan bertemu dan berbincang dengan Bapak Bupati, Bapak Paulus Henuk, beserta dengan Wakil Bupati, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran di kantor Bupati. Ngobrolnya sangat bermakna dan jadi makin semangat akan perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi walaupun tentu butuh waktu. Dan senang sekali juga dapat pemberian kain tenun ikat yang punya sejarah panjang yang bermakna. Langsung dipakai nih menuju sesi Baomong pendidikan. Sekali pertama kali ke Rote disambut sejak pagi oleh Pak Bupati, guru-guru, murid-murid. Sebelum ini saya sudah bertemu dan mungkin tadi menjawab pertanyaannya Pak Billy yang sangat ingin saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Bupati dan dari apa yang saya temui setengah hari ini itu adalah harapan. Rasanya satu kata itu sebetulnya cukup menggambarkan bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan perbaikan, bisa melalui tantangan-tantangan.
Dan harapan itu bukan omong kosong, Ibu dan Bapak. Jadi reformasi pendidikan, perbaikan pendidikan itu tuh bukan pertama kalinya dilakukan di Rote. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari daerah-daerah, dari negara-negara lain yang sudah mengupayakan perubahan sistem gitu ya. Jadi bukan hanya perubahan di satu sekolah, bukan hanya perubahan di satu keluarga, tetapi betul-betul bisa memperbaiki secara sistemik kondisi pendidikan. Syarat utamanya, Ibu dan Bapak, itu adalah punya harapan, ekspektasi untuk berhasil. Itu bukan katanya Najla Shihab, katanya semua data tentang reformasi pendidikan. Jadi sistem yang gagal adalah sistem yang ekspektasi pertamanya adalah bahwa anak-anak ini akan gagal. Semua proses reformasi yang berhasil adalah sistem di mana orang dewasanya itu punya keyakinan bahwa standar tinggi, cita-cita yang besar, perubahan yang sepertinya susah dan lama itu bukan saja akan terjadi, tapi sangat mungkin dan pasti terjadi. Dan saya bahagia sekali, bangga sekali bahwa dalam kunjungan pertama ini, itu satu hal yang saya rasakan dari semua, Pak Paulus. Semua yang saya ketemu itu adalah orang-orang yang siap bergerak, yang siap berkolaborasi. Dan bayangkan betapa banyak gitu ya harapan, ekspektasi, determinasi yang bisa muncul dari ini. Jadi boleh tepuk tangan dulu nggak? Bukan cuma buat Pak Bupati, bukan buat Pak Kepala Dinas, tapi buat semua di sini. Resep pertama, fondasi perbaikan itu sudah dimiliki oleh Rote. Kalau kita bicara soal bagaimana strategi pemerintah, salah satu yang kami kembangkan ke depan itu yang tadi saya bicara di ruangan, saya akan mengundang lebih banyak hati lagi, lebih banyak pikiran lagi untuk datang di Rote, membangun, termasuk di dalam membangun sektor pendidikan kita. Karena saya percaya Mbak Nasila duduk di sini, saya percaya bukan karena hatinya untuk Rote tidak akan datang. Ibu baru pulang dari luar negeri, kemarin baru sampai di Indonesia, hari ini di pulau paling selatan Indonesia. Sekali lagi, kalau bukan karena rasa cinta ibu kepada anak-anak kita, kepada Republik ini, ibu tidak akan ada di sini. Saya yakin itu. Karena hanya dengan bersatu, dengan punya hati yang sama, punya passion yang sama, punya pikiran yang sama, maka negara ini bisa kita bangun. Mungkin akan, kalau kita bicara tata tentram kertera hado gemaripa wajinaunya bukan mungkin pada saat ini, tapi someday mungkin di generasi akan datang dengan berpijak pada apa yang kita kerjakan hari ini, mungkin saat itu akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin itu bisa sebagai. Terima kasih. Semua pilar Pak Billy untuk kesuksesan reformasi pendidikan itu Rote sudah punya. Pertama, bupati yang punya paradigma pendidikan yang kuat. Itu tanpa kepemimpinan, perubahan apapun itu Pak Bupati, itu tidak mungkin terjadi. Di level daerah, di level sekolah pun, tanpa kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PAUD, itu nggak ada. Perubahan yang bisa terjadi tanpa teladan, tanpa komitmen yang kuat dari pemimpinnya. Nah, kemudian perubahan yang sifatnya top down, roadmap yang memang menggambarkan perubahan sistem ini harus didukung oleh gerakan-gerakan yang sifatnya bottom up. Itu Rote juga sudah punya. Nggak mungkin ada pesta pendidikan yang melibatkan, saya tadi ya, betul-betul saya biasanya Bapak dan Ibu kalau datang ke acara tuh ngetesnya, ini acara betul-betul melibatkan semua pihak apa enggak, tuh bukan dengan datang ke stand. Saya tanya sama relawan-relawan, petugas-petugas keamanan tadi. Semuanya itu paham ini tuh acara apa, kenapa mereka datang ke sini, kenapa pendidikan itu penting. Itu tuh langka sekali. Bahwa ada kesadaran yang begitu tinggi, semangat yang begitu tinggi. Jarang, saya keliling ratusan kota di Indonesia. Nah, yang terakhir yang kita harus lihat sama-sama sekarang tuh kapasitas. Kita punya nggak kapasitas untuk berkolaborasi? Karena kolaborasi itu ya bukan cuma soal saya mau kolaborasi sama Bapak, saya mau kolaborasi sama Ibu. Ada nggak kapasitasnya untuk
kolaborasi. Nah, pesta pendidikan ini satu contoh kegiatan yang menggambarkan kolaborasi, tapi kolaborasinya perlu terjadi setiap hari gitu kan, Ibu dan Bapak. Apakah guru-guru punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang tua? Kalau orang tuanya datang, yang cerewet nih, orang tuanya guru-gurunya nggak lari, nggak malas ketemu gitu ya Bapak. Kalau orang tuanya nggak datang, guru-guru yang ngetok pintu rumah anaknya, orang tuanya untuk mengajak berkolaborasi, karena sekolah adalah pendidikan multigenerasi, bukan hanya untuk anaknya tapi buat orang tuanya. Itu satu contoh betapa sehari-hari pun di luar pesta pendidikan, kolaborasi itu bukan hanya wacana tadi ya, tetapi betul-betul harus kita praktekkan. Nah, ada nggak kapasitasnya untuk itu? Kapasitas artinya apa? Ada kesadarannya, ada waktunya, ada pembiasaan dari lingkungannya untuk melakukan itu. Itu yang kemudian penting kita lakukan sama-sama, dan seperti yang disampaikan Pak Bupati, belajar itu seumur hidup. Semuanya murid, semuanya guru. Bapak Ibu, buat kita semua yang ada di Kabupaten Rotendao, saya berharap kegiatan dari kemarin hari ini, bahkan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi buat kita, menjadi modal yang baik buat kita, untuk kemudian kita terus mengembangkan pendidikan di Kabupaten Rotendao, untuk memastikan bahwa setiap generasi yang lahir di Rotendao, di Nusa Fuafuni ini, bisa kemudian mendapatkan akses pendidikan yang memadai, bahkan lebih dari cukup. Dan saya pikir ini satu harapan besar buat kami, Ibu. Tinggal bagaimana kemudian kebijakan pemerintah memberikan ruang lebih banyak lagi kepada guru-guru, kepada kepala sekolah, dan kepada anak-anak didik, untuk kemudian pendidikan di Rotendao bisa tumbuh kembang dengan lebih baik lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, sekali lagi kita doakan banyak hati akan kerote, banyak pikiran akan kerote. Mari buka diri, buka hati, sambut semua perubahan positif yang akan terjadi di Rotendao 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun akan datang, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih buat Yayasan Bantu Guru Belajar Lagi. Terima kasih buat Ibu Nazila. Sekali lagi salam buat keluarga. Agendanya panjang hari ini, pengen keliling ke booth para penggerak, sudah janjian juga ngobrol dengan 2 orang guru. Tapi pertama-tama kepingin ketemu murid dulu. Murid-murid yang sudah merasakan perubahan proses belajar di dalam kelas yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Lagi jalan, nyari teman cerita, terus ketemu Andra. Hai Andra. Iya. Dan Syafika. Iya. Terus aku ajak ngobrol-ngobrol deh. Terus mereka mukanya agak panik gini teman-teman. Ya. Siapa yang deg-degan banget mau di syuting? Bukan Andra katanya, Syafika ya. Iya. Tapi tadi sebelum mulai aku diajarin tepuk semangat. Kita tepuk semangat dulu supaya nggak terlalu deg-degan. Gimana Andra? Gimana? Ya. Tepuknya gimana tadi? Semangat. Semangat. Iha. Gitu teman-teman. Jadi kalau lagi deg-degan, ternyata kalau kita tepuk semangat itu bisa jadi agak lebih tenang. Bener nggak? Iya. Benar. Ya udah, aku sekarang mau tanya. Kalau di sekolah yang bikin pagi-pagi semangat datang tuh apa sih? Pengen ngapain di sekolah? Bermain dengan teman atau tidak belajar. Bermain dengan teman atau tidak belajar? Atau kalau tidak belajar. Atau belajar gitu Ya. ya. Atau belajar. Kalau Syafika yang bikin pagi-pagi datang semangat ke sekolah apa? Ice breaking. Ice breaking. Wah, jadi itu kalau ice breaking apa? Bermain dengan teman juga, belajar juga ya? Kalau ice breaking ya? Apa misalnya contohin aku lagi, gimana biasanya kalau ice breaking? Kayak ice breakingnya tuh kayak tepuk tadi, Tepuk semangat, terus ngapain lagi? main dengan kawan. Oh, jadi bukan es terus dipotong-potong gitu, bukan? Bukan. Oke, apa main dengan kawannya biasanya apa? Tanya apa sama teman? Cerita-cerita. Memang cerita-cerita tuh seru banget ya. Aku juga paling seneng kalau sama teman-teman aku cerita-cerita. Oke, kita undang teman-teman. Ayo
teman-teman dari manapun datang ke Rote. Nanti main-main bisa ketemu Andra sama Syafika sama banyak teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Dadah. Siapa di sini yang guru? Kita semua murid, semua guru, tapi sebagian kita memilih pekerjaan yang membuat kita dapat kesempatan untuk ada di dalam kelas setiap hari. Dan saya tahu ini jungkir baliknya luar biasa. Sebagai pendidik banyak tantangannya, tapi juga puasnya luar biasa pada saat murid-murid kita dan kita sendiri berhasil memecahkan masalah. Setelah ini saya akan ketemu dengan 2 orang guru Rote yang sudah mengikuti program yang dijalankan oleh Bantu Guru Belajar Lagi. Datang ke Rote untuk mendengar cerita. Dan hari ini beruntung sekali karena ada 2 ibu guru luar biasa. Bu Vera, apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Ibu Dewi, gimana Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sebetulnya saya mau dengar ceritanya semua dari awal sampai sekarang. Tapi mungkin sedikit Bu Vera, singkat dari pertama kali jadi guru, kapan, di mana, terus sekarang mengajar di mana dan sudah berapa lama? Ya, jadi baik. Saya aslinya Alor. Hasilnya dari Alor, Ibu. Jadi saya mengajar pertama di Alor 2008 sampai dengan 2012 akhir. Oke. Kemudian 2013 itu karena ada pembukaan di Rote, tes CPNS, akhirnya saya ke sini. Sudah pernah ke Rote sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Belum. Jadi ini pertama kali datang ke Rote langsung jadi Guru. ikut pegawai CPNS, terus lolos, akhirnya mengabdi dari 2014 sampai dengan sekarang. Oke, udah ngajar di pulau mana aja Bu, kalau di Rotendao? Ya, pengangkatan pertama itu saya mengajar di Pulau Usu, pulau yang ada di Landuleko, 1 kecamatan lagi, itu selama 3 tahun. Kemudian 2017 saya pindah ke Rote Timur, mengajar di SD Negeri UFA dari 2017 sampai sekarang. Sekarang, SD kelas berapa Ibu sekarang ngajar? Saya mengajar SD kelas 1. SD kelas 1, Ya, wah kelas rendah. paling seru sih itu ya. Iya, heboh. Nanti kita cerita tantangannya. Kalau Bu Dewi gimana ceritanya? Ya, saya terpanggil dari awal datang mencintai NTT, anak-anak NTT. Jadi pada tahun 2012 waktu itu ada program SM3T. Nah, saya 1 tahun mengabdi di NTT di Kupang tepatnya Ibu. Setelah itu saya kembali melanjutkan pendidikan. Di sana ada lanjutan untuk kuliah PPG. Di Kupang juga? Di Bandung. Oh, ke Bandung, ya. kembali ke Jawa Barat. Ya, setelah mengabdi 1 tahun ikut program SM3T, saya lanjut kuliah PPG, program profesi guru selama 6 bulan. Setelah itu ada pembukaan PNS untuk daerah 3T. Jadi itu angkatan pertama program profesi guru dari alumni SM3T boleh melanjutkan PPG, lalu boleh tes CPNS. Itu pertama ini sistem CAT pertama. Jadi waktu itu saya diperbolehkan memilih dari 3 provinsi, Aceh, Papua, dan NTT. Jadi saya tes ikut untuk provinsi NTT dan saya langsung memilih Rote. Langsung memilih Rote. Ya, tahun 2015. Kalau buat yang belum pernah ke Rote, kan banyak nih Bu yang nonton dan belum pernah ke Rote. Itu apa yang bikin jatuh cinta ini? Ada yang lebih dekat, ada yang jauh gitu ya dari Rote. Tapi kenapa mengajar di sini tuh unik? Ya, kalau dari saya, yang pertama anak-anak itu mereka menggunakan bahasa ibu, itu yang unik. Jadi kalau di kelas misalnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ada beberapa anak yang belum paham harus diselingi dengan bahasa ibu. Itu uniknya mereka di sini. Terus yang kedua keramah tamahan mereka dan juga sikap penghormatan mereka kepada orang yang lebih dewasa. Jadi ketika mereka melihat orang lain di jalan, mereka selalu menyapa, memberi salam. Itu uniknya. Luar biasa ya. Anak-anak di Pulau Rote ini. Karena itu tentu dipengaruhi sama memang ya budaya yang sudah mengakar, dipengaruhi oleh teladan dari sekitarnya juga ya. Nah, kalau Bu Dewi apa yang? Kalau saya Ibu, saya tertarik untuk mengabdi di Pulau Rote ini karena di NTT khususnya saling menghargai, saling menghormatinya kuat. Saya kan agama Muslim, datang ke sini dengan keluarga
dengan latar belakang saya yang berbeda, tetapi keluarga di Rote ini, khususnya di Provinsi NTT, menerima dengan perbedaan saya ini. Mereka menghargai saya, menerima saya, menjadikan keluarga, walaupun saya anak rantau. Itu yang menjadi tertarik saya datang ke Rote. Nah, ya, saya baru sehari aja rasanya udah betah, Memiliki. udah Alhamdulillah. betul, rasanya ada sambungan hati tadi Iya. diskusi sama Pak Bupati, jadi terbayang ya Iya. ibu-ibu sudah sekian lama tiap hari ketemu anak-anak yang tangannya selalu terbuka, Iya. mudah sekali gitu ya Betul. menyentuh hati kita gitu. Ada capeknya nggak sih tapi Bu? Capek? Kalau capek ya Ibu, capek fisik saja mungkin itu pasti ada. Tetapi kita lihat lagi semangat anak-anak di daerah terluar di Rote ini, saya lihat semangat untuk belajar begitu. Jadi di sini saya rasa capek, rasa lelah itu hilang dengan melihat anak-anak menyambut saya datang sudah dengan senyuman, dengan semangat, dia menerima saya walaupun saya dari luar. Itu yang membuat saya semangat dan rasa lelah itu hilang, Ibu. Jadi nggak mau absen dong ya, masuk Tetap masuk kelas terus, ya. iya. Luar biasa. Karena kita tahu data tingkat absensi guru pun itu sebetulnya presensi guru tuh masih kurang ya di banyak betul. daerah. Tapi Bu Dewi justru ingat murid gitu ya Bu ya. Iya, Jadi selalu. hadir terus dan ya pasti hadirnya tadi sepenuh hati dengan seluruh tubuh gitu mendengarkan anak-anak. Tapi kalau pas capek sedikit gitu misalnya atau apa itu kepingin kadang-kadang udah berhenti kembali ke Jawa Barat aja atau apa, pernah terlintas nggak? Kayaknya nggak mungkin ya kalau sama sekali nggak pernah Iya, terlintas. pasti. Nah, terlintas kalau misalkan sudah ada rasa capeknya itu, misalkan ingat saja keluarga sih sebenarnya ya, Rindu karena jauh karena saja. rantau ya. Tapi kalau masalah dengan interaksi dengan siswa sih tidak ada. Nggak ada yang Iya. bikin, nggak ada yang bikin Hanya kayak pribadi gitu. saja. Betul. Jadi memang kesiapan emosional guru gitu ya Iya. untuk betul-betul bisa berinteraksi, menjalin koneksi dengan muridnya Betul. tuh jadi syarat utama ya. Syarat utama, betul. Kalau Bu Vera lebih sering pulang ke Alor atau enggak Saya juga? Sering pulang 2 tahun sekali atau 3 Gitu. tahun sekali pulang lihat orang tua. Oke. Sama juga seperti tadi Ibu Dewi bilang, kerinduan anak-anak untuk kita sebagai guru tuh hadir di kelas, di sekolah. Jadi kalau misalnya sehari tidak masuk, besoknya itu mereka sambut dengan gembira, asik guru kita datang, ibu guru masuk begitu. Jadi mereka punya kerinduan untuk kita tuh terus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau misalnya tadi capek, kata capek, iya memang benar capek. Karena saya mengajar kelas 1, biasanya anak kelas 1 itu kan pulang jam 10 atau 10 lewat. Jadi setelah itu saya bisa istirahat sebentar untuk merefleksi kembali apa yang hari ini sudah saya lakukan gitu. Jadi kebiasaan refleksi itu sudah jadi bagian dari rutinitas Iya. gitu ya Bu. Kadang refleksinya lebih banyak sendiri, refleksi dengan sesama guru juga kadang-kadang, atau refleksi dengan murid, itu gimana? Ya, refleksinya itu ada dengan murid ketika bersama-sama dengan mereka di kelas setiap akhir pembelajaran. Kemudian ada juga refleksi sendiri pribadi, secara pribadi mungkin melihat hari ini apa yang sudah saya buat. Kemudian refleksi juga dengan teman-teman guru terkait pembelajaran kita di kelas. Dan karena kita kan binaan BGBL, jadi memang kita setiap hari itu ada peningkatan, ada refleksi bersama dengan teman-teman guru supaya melihat sejauh mana pencapaian kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi pentingnya proses refleksi itu diajarkan gitu ya, jadi salah satu alat utama untuk proses guru belajar lagi dan dipraktekkan konsisten gitu ya. Ada lagi nggak yang dari proses belajar sebagai guru yang konsep yang diperkenalkan BGBL yang menurut Ibu nih harusnya bukan cuma kita di Rote nih, tapi kayak semua guru Indonesia itu harusnya lebih sering melakukan itu, apa Bu? Ada banyak. Misalnya satu. Tadi refleksi Bu Vera, kalau dari Bu Dewi apa? Salah satunya menanyakan perasaan siswa. Menanyakan Itu yang perasaan. diajarkan oleh BGBL. Bagaimana kesiapan siswa waktu bertemu dengan kita di dalam kelas, apakah anak itu sudah siap belajar, apakah perasaannya senang ataukah sedih. Jadi kita harus tahu itu yang selalu BGBL ingatkan kepada kami di KKG, seperti itu. Supaya anak ini datang ke sekolah dengan siap, dengan perasaan yang penuh sukacita. Itu salah satunya. Karena kadang-kadang guru-guru banyak juga yang bilangnya buang waktu gitu ya, nggak usah Padahal penting gitu. nggak usah tanya-tanya. Ya. Padahal
penting. Penting. Kita tahu dia siap apa tidak, Ya. anak merasa dipahami, dimengerti gitu. Kita dulu nggak inget ya Bu, Betul. ditanya perasaan sama guru, ditanya Iya. soal ujian aja. Iya betul. Seolah-olah gurunya jadi punya asumsi bahwa semua anak itu tingkat konsentrasinya sama. Dan nggak ada masalah lain di luar Iya. sekolah, padahal sebetulnya mereka membawa sesuatu yang perlu dipahami gitu ya, Bu Dewi. Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan teman-teman. 2 tips yang saya mau bilang sederhana, tapi sebetulnya nggak sederhana gitu ya, karena paham awalnya mungkin mudah, tapi bisa melakukannya setiap hari itu yang seringkali susah. Dan kebayang sih Bu Vera, Bu Dewi gitu ya, saling mendukung, dikelilingi oleh komunitas guru yang sama-sama belajar, itu pasti jadi sumber kekuatan lebih juga ya. Motivasi. Jadi ingat anak, selalu berpihak kepada anak, selalu saling menguatkan, sehingga perjalanan yang kadang-kadang penuh tantangan gitu, itu rasanya nggak habis gitu ya energinya, karena kita saling menemani satu sama lain. Dan cara yang paling efektif berbagi cerita, teman-teman. Jadi sebarkan ceritanya Bu Vera, sebarkan ceritanya Bu Dewi, dan biasakan juga untuk saling berbagi cerita dengan siapapun di sekitar kita. Makasih ya, saya dapat energi banyak ini dari Bu Vera dan Bu Dewi. Kita lanjut mau ngobrol sama murid-muridnya. Pesta Pendidikan Rote Malole diikuti oleh 1.250 pendidik dan penggerak dari berbagai pemangku kepentingan. Yang selalu bikin saya kagum adalah kerja keras para relawan, dan juga pesta pendidikan ini memang dipenuhi oleh inovasi-inovasi yang patut dirayakan. Di Rote banyak tantangan dan keterbatasan, tetapi ternyata banyak juga kesempatan untuk melihat keunikan-keunikan di lingkungan dan memberikan transformasi pembelajaran untuk banyak anak. Ini semangat banget mau lihat booth-boothnya. Dari tadi aku udah lewat-lewat, tapi nggak sempat benar-benar dengerin. Dan yang paling menarik, tadi ada keikutsertaan dunia usaha industri gitu kan, yang bikin program-program pendidikan pariwisata buat warga lokal, buat anak-anak mudanya. Nah, kalau yang ini nih menarik karena kayak mengkontekstualisasikan pendekatan Montessori gitu ya. Ceritain, Vi. Jadi ini Halo lagi, ibu-ibu, mama-mama. Jadi ada 4 sekolah, Ibu, 4 sekolah dampingan. Ada SD UFA, ada SD Gemit Oe Ulu, ada TK Mentari, ada TK Talenta. Jadi BGPL itu bawa pembelajaran Montessori. Kemudian biar maksudnya kita mengajarkan guru-guru, biarpun barang-barangnya kita bawa beli dari toko, tapi kita bisa kontekstualkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar, kita bisa bikin buat jadi media. Seperti ini. Pasir ya. Ya, ini pakai pasir. Kalau yang di sini, Vera? Ini mental insert terbuat dari gardus bekas. Oke. Kalau yang ini Insert long kayak roots puzzle ya. dari pelepah lontar. Oke, kalau ini makainya gimana? Kalau ini kan sensori latihan ya, mungkin udah pada tahu. Kalau ini memang mengenal bentuk gitu ya, puzzle. Kalau ini belum tentu semua tahu nih, Bu. Gimana cara pakainya? Jadi kalau yang ini cara pakainya dari siswa, mulai dari yang pertama 1, jadi menunjukkan kalau ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi angkanya semakin besar, Semakin panjang. semakin panjang. Jadi ini belajar konsep kuantitas ya. Kadang-kadang kan anak cuma tahu 1, 2, 3 nyebut aja gitu ya, seperti urutan saja atau bahkan cuma nama saja, tapi dengan ini dia lihat 1 sama 2 sama 3 semuanya bedanya seberapa gitu. Betul. Kemudian ini, Bu, ada tempat simpan angka, kita pakai tempurung kelapa. Iya ini. Iya, ini pakai gardus. Iya. Jadi ini juga ada kalender Montessori tapi buatnya pakai gardus. Ini orang tua ada yang niru bikin di rumah juga nggak? Itu dari anak. Dari TK Mentari. Ya. Ada orang tua yang tiru-tiru bikin buat kegiatan bermain muridnya di rumah. Iya. Biasa diundang ke sekolah untuk kerjasama. Iya. Soalnya salah satu tujuannya kita cari bahan yang ada di lingkungan sehari-hari kan supaya nggak
ya selain nggak mahal, tapi supaya memang proses belajar keterlibatan orang tua juga jadi lebih aktif gitu ya. Itu ada mat yang terbuat dari daun lontar. Ini kayak tikar gitu. Jadi buatnya pakai daun lontar. Susah nggak bikinnya? Susah? Bisa. Pasti bisa lah. Apa yang nggak bisa ya mama-mama ya. Tuh. Ini belajar jam. Ya belajar jam. Jadi pakai ya baju bekas Buat belajar. sensori ya. Kancing. Membuka dan menutup kancing. Jadi kita pakai baju yang bekas. Jadi memang alat-alat sederhana ini Ya. ngebantu anak supaya bisa ngebantu dirinya sendiri Ya. gitu kan prinsipnya. Hal-hal sehari-hari. Makasih ya mama-mama udah jadi ibu guru luar biasa. Ada bapak-bapaknya juga. Terima kasih. Sama. Vika cerita Vikanya dulu dong. Udah berapa lama jadi penggerak di komunitas? Saya sudah 3 tahun Ibu. 3 tahun. 3 tahun bergabung di BGBL dan banyak pelajaran yang saya ambil karena saya kira saya masuk ke yayasan yang besar itu harus ikut pembelajarannya di Jakarta. Pokoknya harus ikut. Padahal BGBL udah ada di daerah lain, di Bekasi gitu padahal, ya, di Jawa Tengah sebelum di Rote. Ya, padahal BGBL itu mengajarkan keunikan apa yang ada di daerah itu yang menjadi pembelajaran. Jadi itu yang saya kontekstualkan, misalnya batu itu bisa kita pakai untuk menghitung. Kemudian kayak number rods itu kan ada batang itu kan beli di toko tuh. Betul. Kan di sini ada pohon-pohon batang-batangnya itu kita jadikan media. Jadi keunikan yang ada di daerah NTT ini kita bisa jadikan pembelajaran. Dan ini kamu sebagai anak daerah sebelumnya udah kenal belum keunikan daerahnya? Pernah belum Ibu, tapi saya bersyukur maksudnya saya sudah masuk di BGBL dan banyak bertemu dengan NGO itu yang saya maksudnya belajar bahwa keterbatasan yang ada di kita itu bukan jadi penghalang kita untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Malahan kita harus melihat keunikan-keunikan yang ada di diri kita ataukah di lingkungan sekitar supaya kita bisa jadi pembelajaran. Jadi lihat modalnya yang udah ada asetnya apa, yang bisa digunakan apa, karena justru perubahannya, perbaikannya kalau lensanya selalu defisit gitu ya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, itu malah nggak ada semangat gitu ya. Padahal Vika sebelumnya nggak guru, tapi datang ke sekolah mau membantu, itu cukup terbuka nggak satuan-satuan pendidikan untuk kolaborasi? Karena banyak juga nih teman-teman penggerak-penggerak, penggiat-penggiat di jaringan, di lapangan yang seringkali itu ngeluhnya Mbak Ella, kadang-kadang sekolahnya nggak terbuka, kita padahal punya inovasi, punya ide baru di komunitas dan organisasi pendidikan, tapi nyari sekolah yang mau kerja sama, kadang-kadang nyari waktu ketemu kepala sekolahnya aja susah ya. Gimana kasih tips untuk yang lain? Karena Ibu, saya itu memang basicnya pendidikan. Saya ambil pendidikan anak usia dini. Karena memang dari dulu saya lihat dari orang tua saya itu guru. Jadi menurut saya pendidikan itu, bapak dan mama saya itu lihat pendidikan itu kunci besar untuk kita bisa meraih sesuatu. Jadi dari Rote atau dari Pulau Saya lain? dari Atambua. Dari Atambua. Saya aslinya dari Atambua, tetapi saya pernah bertugas di Rote. Menurut saya, dimanapun saya berada di daerah saya sendiri, Nusa Tenggara Timur. Jadi itu merupakan kebanggaan tersendiri karena saya dengan guru-guru saya bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi kayak bertemu dengan fasilitator dari BGBL. Jadi itu pembelajaran juga karena mereka bilang NTT ini punya sesuatu. Jadi kita harus membuat sesuatu itu menjadi berharga. Jadi seperti itu sudah 3 tahun ini, menurut saya tuh saya sangat bangga dan banyak guru-guru yang sudah berbagi dengan saya dan itu mendapatkan sesuatu yang layak bangga. Karena saya pun yang walaupun udah keliling dan kemana-mana itu kayak dapat banyak banget inspirasi dari yang udah dilakukan, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga aspirasinya makin tinggi tentang apa yang bisa kita lakukan di daerah-daerah yang katanya terbatas, tapi sebetulnya seperti yang Vika bilang banyak keunikannya. Kalau lagi dalam perjalanan, nggak afdol kalau nggak menyempatkan menikmati kuliner lokal. Nah, dan seperti yang dibayangkan, saya tuh suka banget seafood. Tetapi di sini nih super istimewa karena bumbunya khas dan serba fresh. Ada yang udah pernah nyoba nggak? Wah, jadi tambah istimewa karena dinikmati bareng teman-teman di sini. Percakapannya pun bergizi.
Selain ke Baa, alhamdulillah sempat juga jalan-jalan ke Nemberala. Pantainya bikin gak mau pulang teman-teman. Nah, sambil menikmati pantai di pagi hari, saya ngobrol dengan Farli, teman baik yang sangat saya kagumi. Teman kerja setiap hari, dan Farli bersama teman-teman lainnya menginisiasi Bantu Guru Belajar Lagi. Bekerja secara konsisten di Rote, sudah bertahun-tahun menjalankan gerakannya. Kemarin tuh buat aku yang baru pertama kali lihat pesta pendidikan, sebenarnya bukan soal pesta pendidikannya sih, soal pelibatan begitu banyak orang. Betul. Itu tuh kayak benar-benar mind blowing banget. Nah, apalagi buat lo, pasti lo kayak mimpi menjadi kenyataan gitu kan sih? Iya, yang sebelumnya sebenarnya nggak pernah expect sampai segininya gitu. Tapi highlightnya bener memang keterlibatan banyak pihaknya itu sih, Bella. Even buat aku gitu. Dan of course perasaannya seneng. Tapi senengnya ya karena ya itu kan selalu kalau mau memperjuangkan sesuatu di pendidikan tuh nggak mungkin kalau nggak semuanya itunya. Nah itunya karena itunya muncul jadinya perasaannya seneng sama optimisnya itu sih kayak it's going to be better, akan lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Dan itu yang kalau ditanya yang bikin lu kayak energize terus gitu, lu udah tahun ke 10, berarti pertama kali BGBL-nya 8 tahun. BGBL 8 tapi tahun. ke Rote 10 tahun. Aku ngelihatnya memang ini tuh perjalanan, bahkan buat orang Rotenya sendiri mungkin even like longer dan 10 tahun itu ya. Pasti lah. Karena Karena aku kita sendiri kayak 10 tahun. ngegerakin itu kayak di satu titik tertentu perubahan gitu kan. Pasti kan udah ada kayak penggerak-penggerak Bekal-bekalnya, lain, aset-asetnya. komunitas organisasi lain gitu ya yang juga aktif di Rote. Jadi Farid pertama kali ke Rote sebagai pengajar mudanya Indonesia Mengajar. Itu juga yang apa ya kayak memulai benihnya di sini. Kenalan sama penggerak-penggerak yang ada di sini gitu. Yang bikin tetap energize. Karena nggak semua orang yang ke Rote setahun 2 tahun terus kayak balik lagi sampai 10 tahun kayak lu juga kan. kemarin pas ngobrol sama penggerak gitu itu yang kayak iya ada pendatang, ada yang tertarik melakukan sesuatu, tapi yang kayak melakukan sesuatu secara konsisten dan ngelibatin yang lain itu it takes different kind of energy nggak sih? Maybe iya, tapi it's always ini selalu tentang orang-orangnya gitu. Orang-orang di Rotenya gitu. Terus orang-orang teman-teman yang event sekarang Bella datang support, teman-teman yang lain datang support. Bahkan ada yang ya memang datang di momen pesta pendidikan untuk support. Apalagi nih ke depannya gitu. Itu yang selalu kayak continue. Tapi yang mungkin orang di sininya juga sih Mbak Ella. Kayak kalau aku refleksi mungkin karena yang paling besar juga waktu aku mengajar aku benar-benar tinggal sama satu keluarga di Rote Timur itu gitu ya. Kedekatan yang dibangunnya itu sih yang bertahan sampai sekarang gitu. Jadi kayak koneksinya kuat banget. Koneksi dari satu keluarga itu kayak somehow jadi kayak merepresentasikan juga keseluruhan Rote itu. Karena aku ngeliatnya juga mungkin itu prinsip pendidikan juga. Nggak mungkin si satu keluarga itu doang kan, tapi sekelilingnya akan ngedukung dia juga gitu nantinya. Dan gimana ya Far buat ngeliat bahwa masyarakat ini tuh bisa bangkit, buat ngelihat mereka dengan sih tadi konteks yang terbatas tuh unik. Lu sebagai orang yang datang ya, karena kan ada juga yang datang kepingin ngelakuin sesuatu di daerah, mungkin teman-teman di sini kepingin kembali ke daerahnya atau kayak berkunjung dan lihat daerah tertinggal terluar Indonesia, tapi belum tentu punya harapan, belum tentu punya apa ya, mungkin udah hopeless duluan gitu loh, yang kayak aduh kayaknya nggak bisa nih dibantu, kayaknya nggak akan ada apapun yang aku lakukan yang matters gitu. Lu nggak pernah ngerasa kayak gitu? Specifically kalau sama masyarakat di Rote lebih banyak kayak optimisnya ya. Walaupun Bantu Guru Belajar Lagi juga kerja di daerah lain. Ya. Nanti kapan-kapan kita cerita soal di daerah lain juga gitu sih Mela. Kayak selalu ada, kayaknya kalau organisasi kita ngelihat ada secercah harapan aja di tengah banyak tantangan, kayak ya udah gitu. Ini worth it untuk kayak diperjuangkan. Semuanya worth it gitu. Betul. Satu kemungkinan berhasil pun di antara kayak berbagai halangan itu kayak mungkin. Jadi kalau ada yang mau ngegerakin sesuatu di
daerah lain atau mau inisiasi organisasi seperti BGBL di bidang apapun, pendidikan, mau di lingkungan, mau di pemberdayaan ekonomi atau apapun itu, what would you tell them? Kalau nyangkut sama pertanyaan sebelumnya, dan ini personal banget dan mungkin sama rekan-rekan co-founders yang lain di Bantu Guru Belajar Lagi itu kayak jalanin aja dulu sih. Just do it, lakuin aja dulu. Iya memikirkan kayak resiko-resiko tantangannya itu memang perlu, tapi jangan terlarut ke situnya gitu. Karena apa yang kita pikirin di awal soal tantangan-tantangannya itu tuh saat kita udah bener-bener jalanin, itu bisa jadi sesuatu yang sangat berbeda gitu. Banyak pintu yang terbuka, kayak tadi aku bilang, oh ternyata banyak nih yang bantuin gitu. Jadi awalnya kita pikir, kita nggak mikir kayak, kita mikirnya itu akan kita kerjain sendirian, akan kita hadapi sendirian. Nyatanya kayak banyak banget gitu. Baik dari dalam daerah sendiri ada potensi, teman-teman terdekat juga bisa support gitu. Dan si pintu-pintu itu baru kebuka kalau kita udah di langkah kesekian gitu langkah ya. Sementara kalau kita masih di mikir, aduh jangan deh. Satu aja susah gitu. Iya. Pada akhirnya nggak maju-maju. Karena kalau dari pengalamanku juga kan di semua murid semua guru gitu ya, terus ngeliat komunitas organisasi kayak BGBL yang mulai tahun 8 tahun 2017 ya, 8 tahun. Saya kayak baru 2 tahun yang lalu itu 2017, ternyata udah 8 tahun. Lewat obrolan. Lewat ngobrol aja sama co-founder BGBL, tapi memang apa ya, perlu ada strategi, perlu ada theory of change gitu ya, perlu tahu apa yang mau dilakuin, tapi tadi berkahnya ngerjain pendidikan tuh kayaknya selalu ada. Jadi kayaknya apa ya, banyak tantangan funding gitu misalnya teman-teman untuk kegiatan-kegiatan lembaga swadaya masyarakat gitu. Tapi ternyata selalu ada support-support yang memang sebetulnya mencari implementator gitu ya. Dan nggak semua organisasi itu punya rekam jejak yang cukup. Sehingga pada akhirnya kalaupun dananya ada, tidak terrealisasi dengan baik karena justru nggak ada nih yang punya gerakan yang cukup signifikan gitu. Gitu. Bantu Guru Belajar Lagi kan visinya juga menciptakan model-model kecil kita bilangnya. Jadi sangat targeted, tapi benar-benar terbukti impact-nya, efektivitasnya gitu. Yang semoga saat kita ceritain sama orang banyak, justru ini jadi nggak cuma menguntungkan buat organisasi kami juga, tapi mungkin even buat yang baru-baru atau pemerintah atau siapapun mungkin bisa belajar sesuatu dari yang kita kerjain gitu. Dan itu yang juga langka kalau ngomong gerakan-gerakan yang jadi inspirasi kebangkitan di banyak daerah adalah organisasi yang mendokumentasikan perjalanannya gitu ya, ngeluarin kayak buku buat guru, ngeluarin data-data buat pemangku kebijakan dan sebagainya. Bikin seminar, sharing. Itu target kita nih tahun ini. Undang orang untuk buat datang. Kasih feedback. Iya, kasih feedback dan nggak defensif gitu kan kalau dapat feedback. Oke, justru kita kayaknya kita kurang nih kayak kita justru itu tadi ngelibatin banyak orang kan. Kita bersyukur banget ada orang yang mau datang kasih feedback. Jadi banyak yang ngerasa memiliki, banyak yang kemudian berbagi. Misi yang sama, nggak ada isu ego tuh, Fah. Jadi gue kan inisiatornya, gue kan ini co-founder BGBL-nya, ini kenapa harus ngajak sekolah, kenapa harus ngajak keluarga kita dan sebagainya. Itu ngendalin itunya gimana? Karena kadang-kadang aku menemukan banyak juga tuh yang ini kan proyek gua gitu. Kayaknya kalau, dan itu menurut aku kuncinya sih, Mbak Ella. Kayak kalau kata-katanya kan yang selalu bukan tentang kitanya gitu. Makanya tadi kita malah mencari banget si kolaborasi itu gitu. Ya karena Mbak Ella juga pernah bilang gitu, kalau buat pendidikan ini bukan soal siapa anak yang nomor satu, bukan soal kompetisi, bukan soal organisasi pendidikan yang mana yang nomor satu, karena antara organisasi pendidikan tuh justru saling mendukung satu sama lain saling gitu. Membutuhkan juga kan? Saling membutuhkan juga. Nggak mungkin kita handle semuanya gitu. Nggak mungkin jalan. Nggak mungkin nyampe sendirian, nggak mungkin mengerjakan apapun sebagai satu penggerak atau bahkan satu organisasi dengan ratusan penggerak. Dan kalau orang dewasanya si yang punya
kapasitas ini nggak berkolaborasi, pada akhirnya yang paling rugi anak-anaknya gitu ya. Betul. Karena Tujuannya nggak kan bisa. buat anak-anak gitu, Iya. bukan buat foundernya atau bukan buat organisasinya. Dan gitu anak sih. butuh semuanya. Anak butuh semuanya. Butuh sehat, Butuh sehat, butuh lingkungan yang bersih, butuh kebijakan yang berbasis butuh kebijakan data. berbasis data, Banyak. butuh orang tua yang terlibat, Iya. butuh guru yang berkualitas, banyak sekali. Dan nggak mungkin BGBL sendirian tuh udah nggak mungkin. Jadi ini sekaligus ajakan buat semua yang nonton, yang tertarik buat melakukan sesuatu di Rote. Saya datang dan melihat kesiapan ekosistemnya, semua aktor dengan peran berbeda yang ada di ekosistemnya untuk kemudian melakukan lebih banyak lagi untuk anak-anak di Rote. Jadi silakan Pak Rayo, ajak ke sini semuanya. Aduh, lihat deh indahnya kayak gini. Iya, selain menikmati keindahan ini, menikmati perkembangan pendidikan yang akan terus ada juga seru banget. Iya, pasti. jadi double ininya rewardnya, Experience-nya, insyaallah. iya. Betul-betul dapat kenikmatan sensori, jasmani, tetapi juga melakukan pendidikan itu sangat bermakna dan menguatkan tujuan-tujuan kita secara jangka panjang. Makasih ya, Pak. Sama-sama Bella, terima kasih udah datang. Selalu senang. Terima kasih semuanya sudah ikut di perjalanan Merdeka sekali ini. Kalau ada usul kita akan kemana lagi habis ini dan lihat berbagai inovasi, berbagai bentuk kepemimpinan dari penggerak, dari berbagai aktor di ekosistem. Kasih tahu ya di kolom komentar. Sampai ketemu. Menggerakkan perubahan, mendorong perbaikan itu sangat tidak mudah. Harapannya harus tinggi, kesabarannya harus panjang, dan tentu harus terus mengupayakan keterbukaan. Yuk kita kerja barengan untuk pendidikan.